Manajemen konflik dan tools dalam manajemen konflik. Anggota kelompok B7. Yang pertama, Titania Rahma Putri dengan NIM 067. Yang kedua, Tasya Nabila dengan NIM 068. Yang ketiga, Rahul Pratama dengan NIM 069. Yang keempat, Najmi Nur Ramadhani dengan NIM 070. Yang kelima, Rihanita Sinta dengan NIM 071. Yang keenam, Kinanti Neswa dengan NIM 072. Yang ketujuh, Femalia Nuril dengan NIM 074. Yang kedelapan, Alquira Emalda dengan NIM 075. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku ataupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku ataupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest serta interpretasi. Cara untuk memanajemen konflik. Yang pertama, pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga. Yang kedua, strategi konflik. Yang ketiga, mengendalikan konflik. Yang keempat, resolusi konflik. Yang kelima, kemampuan beradaptasi. Yang keenam, memfokuskan pada tujuan. Contoh penerapan. Penerapan manajemen konflik organisasi pendidikan. Dalam organisasi pendidikan, faktor-faktor yang menimbulkan konflik antara lain perbedaan, tujuan antara kepala sekolah dengan guru, perbedaan dengan nilai atau persepsi, saling bergantung dalam menjalankan pekerjaan, komunikasi yang bermasalah, dan gaya mengajar. Konflik di sekolah dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat bermanfaat bagi kemajuan sekolah, sedangkan dampak negatifnya dapat mengakibatkan penurunan kinerja, ketidakpuasan, ketegangan, dan stres. Model manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam mengatasi konflik dalam organisasi yaitu: yang pertama, penghindaran, yang kedua, kolaborasi, yang ketiga, kompromi, dan yang keempat, akomodasi. 1. Menghindar merupakan tindakan yang tidak tegas dan tidak kooperatif. 2. Kolaborasi ditandai dengan sifat tegas dan kooperatif, di mana kedua belah pihak terlibat dan setuju untuk saling bekerja sama. Pendekatan kolaborasi berkebalikan dengan menghindar. Hal ini memungkinkan untuk memperkuat rasa saling percaya antara pimpinan dan pengurus. Yang ketiga, kompromi merupakan pendekatan cara tengah bagi manajemen konflik. Model kompromi akan efektif bila kedua pihak bersedia berkorban untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, akomodasi ditandai dengan ketidaktegasan dan kekooperatifan. Seseorang akan mengalahkan kepentingan mereka sendiri sehingga dapat membantu kebutuhan-kebutuhan lawan. Menurut model Pondi tentang konflik, bahwa konflik yang terjadi dalam organisasi meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, konflik yang bersifat laten. Yang kedua, konflik yang dipersepsikan. Yang ketiga, konflik yang dirasakan. Yang keempat, konflik
yang dimanifestasikan. Yang kelima, buntut konflik. Menurut model Pondey tentang konflik, bahwa konflik yang terjadi dalam organisasi meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, konflik yang bersifat laten. Yang kedua, konflik yang dipersepsikan. Yang ketiga, konflik yang dirasakan. Yang keempat, konflik yang dimanifestasikan. Yang kelima, buntut konflik. 1. Konflik laten, yaitu tidak ada konflik yang muncul secara seketika, akan tetapi ada satu potensi munculnya konflik karena beberapa faktor. 2. Konflik dipersepsikan, yaitu subunit menyadari adanya konflik dan mulai menganalisisnya. Konflik meningkat selama kelompok bersitegang atas sumber dari konflik. Yang ketiga, konflik dirasakan, yaitu masing-masing subunit memberikan tanggapan secara emosional dan menunjukkan sikap yang bertentangan. Apa yang terjadi pada awalnya merupakan masalah kecil berkembang menjadi masalah besar. Yang keempat, konflik dimanifestasikan, yaitu masing-masing subunit melakukan agresi secara terbuka sehingga efektivitas atau prestasi organisasi menurun. 5. Buntut konflik diatasi dengan menghilangkan perasaan bermusuhan dan menggantinya dengan kerjasama. Contoh kasus. Kasus 1. Profesi kesehatan belakangan ini banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya tentang perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu malpraktek yang dapat merugikan masyarakat, khususnya pasien. Kasus malpraktek yang menimpa Prita Mulyasari. Dari peristiwa tersebut, terlihat adanya suatu dugaan komunikasi yang buruk antara pihak dokter dan rumah sakit sebagai health provider atau penyedia kesehatan dengan pasien sebagai health receiver atau penerima kesehatan. Berasal dari rasa ketidakpuasan tersebutlah jika bakal terjadi suatu konflik yang berlanjut dengan apa yang disebut sebagai sengketa pelayanan kesehatan, mulai dari pasien hanya mengeluh, kemudian pasien mulai berani mengungkapkan, dan lalu menuntut atau menggugat pihak tenaga kesehatan atau rumah sakit. Pada kenyataannya, dapat dianalisis bahwa dalam penanganan pasien sering terjadi beda sudut pandang antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan kata lain, bahwa sengketa dalam pelayanan kesehatan terjadi karena adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Kasus 2. Perkebunan X adalah perusahaan keluarga yang termasuk dalam perusahaan keluarga kategori Family Business Enterprise atau FBI. Timbul konflik antara keluarga dan karyawan. Dalam perusahaan ini kerap kali terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dan karyawan yang disebabkan tidak adanya standar operating procedure yang jelas dan juga adanya dua perintah yang berbeda dari atasan yang satu dengan atasan yang lain terhadap suatu bagian divisi yang sama. Kasus 2. Untuk menyelesaikan konflik
tentunya dengan cara berusaha mencari titik temu terhadap konflik yang terjadi. Sebelum penelitian ini dilakukan, kedua belah pihak cenderung menghadapi konflik dengan strategi penghindaran atau avoidance. Agar manajemen perusahaan semakin terstruktur, maka diperlukan pembuatan struktur organisasi dan SOP atau Standard Operating Procedure. Hal ini sangat membantu pemangku manajemen perusahaan dan karyawan mengetahui prosedur secara lebih jelas dan terperinci dari sebelumnya. Adapun penyelesaian konflik internal adalah dengan mengembalikan dan memperjelas narasumber pertama atau direktur sebagai pemimpin tertinggi dan pengambil keputusan tertinggi yang tentunya memiliki kewenangan lebih besar dari pemangku lain atau narasumber kedua dari finance manager. Kasus 3. Contoh bidang lain yaitu pada perseroan terbatas, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan pada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus 3. Di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan, konflik antar individu akan sering terjadi. Konflik yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik, sehingga cara mengatasi konflik dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.